Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda. Al-hadis atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan kemudian ia tidur 2 malam kecuali jika wasiat itu telah tertulis di sampingnya. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, ahli waris adalah orang yang menerima peninggalan mayit. Rasulullah sangat menganjurkan untuk berwasiat dari sesuatu yang harus disampaikan. Karena lupa berpesan atau berwasiat, maka mayit tetap bertanggung jawab. Kita tidak akan pernah tahu apakah besok masih bisa melihat matahari, atau kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu tidak bisa bicara dan tidak bisa menulis, namanya stroke. Terlambat semua. Terlambat sudah untuk menyampaikan wasiat. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, pastikan bahwa semua harta benda yang ada di rumah kita adalah milik kita sendiri. Kalau ada salah satu atau lebih milik orang lain, keluarga kita harus tahu. Minimal istri harus tahu. Kalau tidak tahu, akan berakibat buruk. Kebanyakan ahli waris menolak karena tidak ada petunjuk barang itu milik orang lain. Kadang-kadang di zaman sekarang masih ada penipuan yang bawa-bawa pesan bahwa almarhum punya hutang. Betapa teganya kalau kita saksikan orang yang berani melakukan penipuan ini. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada orang yang punya hutang sama almarhum, ketika ahli waris nanya, ngaku sudah dibebaskan sebelum meninggal. Lancar berdusta, itu karena kebiasaan bohong. Karena tidak mau bayar. Tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah tidak ingin mensolatkan jenazah yang meninggal. Sementara orang yang meninggal itu mempunyai sangkutan hutang. Lalu kemudian ada jenazah, beliau bersabda, apakah dia masih punya hutang? Sahabat menjawab, ya Rasul, 2 dinar. Maka beliau mundur dan bersabda, sholatlah untuk saudaramu. Artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan. Lalu di antara kami, para sahabat itu, bernama Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, 2 dinar saya yang menanggungnya. Lantas Rasulullah SAW sholat untuk jenazah. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, ketika masa Rasulullah SAW, 1 dinar atau setara 2,2 juta. Kalau hutangnya 2 dinar berarti 4.400.000. Nah, di saat itu Abu Qatadah siap melunasi hutangnya mayit. Sahabat salsabilah, sejak Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, jika kalian berhutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah. Artinya perintah tulis menulis dalam hutang piutang adalah ajaran Islam. Pakai alat tulis apa saja sebagai bukti kepada para ahli waris. Kalau di zaman sekarang pakai kwitansi dengan menggunakan materai yang ditandatangani oleh peminjam. Jangan remehkan tulisan hutang piutang, walaupun saudara kandung, apalagi orang lain. Terkadang sesaudara akan mengatakan, untuk apa ditulis? Kita kan saudara. Bukan karena saudara atau teman, karena suatu saat kita membawa kwitansi di hadapan ahli waris, membebaskan hutang almarhum dengan cara menyobek kwitansi di depan ahli waris, akan menambah rasa cinta keluarga almarhum kepada kita. Betapa hebatnya Islam, sampai mengingatkan dan memberikan perhatian secara khusus detail kehidupan manusia. Benar-benar pintu surga akan tertutup karena ada hak orang lain yang belum dikembalikan. Ayo kita cek kembali apapun yang bukan hak kita untuk ditulis dan diwasiatkan kepada ahli waris. Wallahu a'lam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.